dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kami padamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihani kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yaitu hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dan gembira. Maksudnya, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga dan pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis pada kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jemaat, apakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan rohani dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengan kataku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sesuatu yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia sebagai saksi dalam bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel,
yang mengagungkan Engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita doa sepat. Mari kita berdoa. Oh Jehovah, debatan nami nawara bangsa di Benoni. Mujuhami kormi amang nabasa merintih anak mujuan Yesus Kristus nang mati rumokopani. Tekas do dirajumi hami sudi dengan bahasa doa sinirhamna suara-suara tadi. Satu pasok Tuhan tinabuni asni roham kami siapa parang ni opo nami sebagian parang ni opo mangobar narong ijabuni tabek marlas ni roha marulupolo nama dua na poso yanakon sudi orang asni roham Tuhan kami nama ban ikatan kasih keluarga pasadahon menumbuh kembangkan kekeluargaan adong dihami na adong dijabu tapi kok Tuhan na basa makilala rohami dengan basa roh asni rohami dileko hari pasok dileko dihame karoha bisu roha nama siya tumona dileko Tuhan jiwa na saling membangun dia karena poso begitu besarnya perhatian panitia membentuk acara ini dari merancang sampai kami bisa menikmati hari yang indah ini. Usaha dan upaya dari panitia yang kami mengatakan terima kasih Bapak, berikanlah berkat-Mu untuk hari kemudian. Tusudi paparan yang pemangombar narong di Jabodetabek. Mula pitung soro kami, adong keluarga nami na sugurak bro kami. Alanya kalas ni roha, alanya kan nabay-bay mima. Situbuan ni anak situbuan ni boros selhut ni anak dipas-pasuk po Tuhan. Ima anak namin Purwakarta baru namin Sibuya terus main namin natangkos Tuhan alanya kasilas ni roha dan buhay rapdot kami di Tikyo Tuhan nabasa para sirohan sumurung marningo Tuhan bidisudiak kahamaulo di masa-masa nasalpu di masa COVID-19. Inilah hari yang paling kami syukuri bisa kami berkumpul dari opung anak Hela bertua dan cucu. Kami berkumpul hanya berkatakan terima kasih kepada Bapak yang baik, mensyukur semua kesehatan yang kami dapatkan opung-opung yang sudah lansia, tapi masih bisa kami berkumpul dengan cucunya di tempat yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun yang rencana kami ini Bapak, hanya kami memohon kiranya ke Bapak yang baik
Maha Pengasih, Maha Penguasa, Maha Pembaik. Kiranya Bapa tetap mengurapi, memberkati semua pepayan Pumangombar. Kiranya berkat yang kami terima tetap Bapa berikan bertutup tambah di kemudian hari. Sudia kabaho puna pinasahatmu Tuhan. Pasatan may tuho. Asang pasupasok may Tuhan. Gabi anak na wardokulas ni Roha. Gabi anak na wudi bangkakan di keluarga. Para hiti asilotong Tuhan. So ni Tuhan ni anak kon hera do boru nami. Na makagarido dia kasudi karido na Tuhan. Para bisudi na sila Tuhan. Marite to dimto di porobadi. Asa tutong buhay na sila Tuhan. Si Balas ni Roha di lingkungan keluarga. Si Balas ni Roha di lingkungan pekerjaan. Gabi tahu hasangapan pusi-pusian di luar mana dia. Mau lebih Tuhan gue dengar ketantangan. Dia kesudi pergulutan di karizui. Alai pos dorhana Tuhan. Mau tukon campur tangan. Mengiring-iring menugu-nugu dasi Tuhan. Saya nama lebih sudah dasi Tuhan. Maka monakon hama oloni. Lesomoni ma Tuhan. Kami akan opung naung medua Tuhan naung lucia. Saya parang kami amang nabasa mariti hari pasok na syeko. Asabui kami Tuhan. Maniroi mangajari parang kami Tuhan. Laho mangayomi mangalinggomi akasudi po parang na pinasami. Ima Tuhan sobarolit namin. Mo lebih Tuhan nang buhay kami. Pajumpa do sudia ka popar na po namin o pupang narong dilya portibion. Marang di dia Tuhan keluarga namin. Hu pasatay na Tuhan siluham Tuhan. Satu tong o Tuhan na mga ngiring na mga linggomi. Marabay pasupaso di sudi popar na po namin pupangompa. Tuhan namang nabasa mo na tungadong keluarga namin na tungod di baga sa parsahito. Tapos tanong mo Tuhan, manguwel kita sida, magiti, akaubat na pinangan na Tuhan. Sa buhay aming pazugpa Tuhan, di baga sa las ni Roha, di baga sa nakapasupaso na pinasaan ng Biblia Tuhan. O Tuhan nabasa para si Tuhan ang musumurong. Mo na tungadong ang kakeluarga namin, na mga luluy, ang kalapangan kerja, lupang kerja, lawak ka pengabahan Tuhan say baduk mata sida Tuhan. Sungguh kau tangan melalui Tuhan. Sawit abot na sida Tuhan. Akan nagabibui masih palas Roha di minggu na Tuhan. Ya kan aposo Tuhan. Masih petagam-tagam matok kasir kami toldi. Horo na punay Tuhan nabasa si samput tangan maho. Patomo Tuhan akan nabui mabenlas ni Roha. Dia kasudi keluarga namin Tuhan. Nung takas Tuhan pamatan buhay Tuhan toko Tuhan nabasa para si Roha sumuro takas kami basalahan jala tutong lugurang si pero lang siya pa mga nabasa matutong na pataw nagkakaroon Tuhan na sa Panginoon namin siya po alari mo Tuhan para natalo Tuhan. Saya sungguh kematangan mulia di Tuhan lapas kanton ni satu tok kami Tuhan di salah ni Roha lau memuji bangsaku berhidia kapas-pas dan binasaan Tuhan Tuhan nabasa tutong luwanon namin ini karena namin Tuhan asal berhidia ketenangan do ketenangan di negara namin Tuhan nang suni lingkungan namin Tuhan ikut tutong Tuhan mengaluluhkan Tuhan asa Todito di berubah Tuhan Roh Kudusmu itu bisa tetap memberi kenyamanan di seluruh negara kami. Tapi karena kami yakin dan percaya kami bisa membangun dan kami menemukan kedamaian. Apa yang penghasil termasuk inilah dosa kedua permohonan kami Bapa. Ampuni kami dari segala kesalahan kami. Kiranya kami layak menerima berkat. Terimalah dua pertemuan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
bernyanyi dari buku nyanyian 695 ayat 1. Yesus Tuhanku, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu, pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami di hari ini, sehingga Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan dimampukan kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan sukacita bersama dengan peparan maupun mengombah sejabotabek. Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati acara kami ini, di acara kami di Catherine dan pertemuan arisan kami peparan maupun mengombah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik, demikian pula Tuhan di hari ini
Hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Berikan kami roh kebijaksanaan, terutama Roh Kudus, agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang akan hamba bawakan, sehingga dapat berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami manusia yang berdosa, yang selalu berbuat salah dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom semuanya, Abang Inang, anak-anak sekalian. Pada hari ini seperti biasanya kita hari Minggu melakukan ibadah di hari ini, karena kita adalah bagian dari umat Tuhan. Untuk itu kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini sesuai dengan firman Tuhan di seluruh umat Kristiani, terutama di kita HKBP, yang mana yang akan kita bawakan adalah di kitab Evangelium Lukas 13 ayat 1 dan 5. Saya akan bacakan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lainnya, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa, atau cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kalau di bahasa Bataknya, Lukas 13 ayat 1, Adung manaru ujui pabuahot tu ibana tarimo tu akah halak Galilea. Nadiburoston silatus do mudar nasida gabe saor tu napinelo nasida. Jadi mina Yesus mamangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardosa halak Galilea martimba kon saluhut halak Galilea. Alasongoni dialak nasida. Hudop madihamu dan anggosomuba rohamuna losongonido hamu mago muse manang diri hamu anggo nasapu alak-alak 10 halu alak namate ditinggal palas-palas nah di Siloam parsalam siang sude pangisi ni huta Yerusalem. Hudop madihamu dan tung anggoso muba rohamuna losongoni do hamu mago muse. Saya merasa bahagia pada hari ini karena baru kali ini kita mengadakan family gathering para pendukung Mangobak untuk Mirek. Ini satu sukacita bagi kami bisa berkumpul di sini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan di acara Minggu
ibadah kita di hari ini. Dan saya mengapresiasikan kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyusun acara yang sedemikian rupa sehingga berjalan dengan lancar. Untuk itu Karim, mari kita beri aplaus juga buat panitia. Dan ini satu kebanggaan bagi kita khususnya Paranopung Mangombar, karena tadinya saya pikir apakah ini bisa berjalan atau tidak, karena antara 50-50 kalau menurut saya kan, karena begitu jaraknya juga begitu jauh untuk bertemu. Namun karena sekarang dengan adanya handphone, fasilitas bisa dilakukan dengan baik. Dan ke situ saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya di dalam bekerja sama sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pun kekurangan. Demikian pula anak-anak semua di sini juga merasakan sukacita nggak? Ada sukacita nggak di hari ini anak-anak? Ada ya, sukacita gembira bisa bertemu dengan teman-teman, memuji nama Tuhan di hari ini ya. Jadi nas kita hari ini yaitu mengenai dosa dan penderitaan. Ada dua hal yang kita bicarakan di hari ini di nas kitab Evangelium Lukas, yaitu tentang orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus, dan kedua orang yang mati karena ditimpa menara yang di Siloam, artinya menara jatuh. Mungkin di antara sahabat kalian ada yang mengenal Pilatus. Ada yang tahu mengenai Pilatus? Kalau kita hubungkan dengan Yesus Kristus kan, Pontius Pilatus, benar atau tidak? Panglima perang, gubernur, dan dialah yang salah satunya menghakimi Tuhan Yesus jadi disalibkan. Dan memang kalau kita lihat di nas ini, Pontius Pilatus ini adalah suatu panglima perang, gubernur yang begitu kejam, terutama bagi bangsa Yahudi, karena Pilatus ini sangat tidak menyukai khususnya orang Yahudi, dan bagi bukan hanya khususnya orang Yahudi, tapi orang-orang Kristiani terutama di jemaat Galilea yang ada di nas ini. Kenapa terjadi pembunuhan oleh Pilatus? Karena orang Galilea mempersembahkan korban untuk Tuhan Yesus, tapi ternyata Pilatus tidak setuju, tidak menyukai akan ibadah Kristiani. Makanya dibunuhlah orang-orang Galilea dan dipersembahkannya buat korban mereka, terutama untuk penyembahan berhala bagi Kaisar Romawi. Dan itu dinampakkan pula beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Di nas ini kalau kita urut di sebelumnya memang tidak ada berkaitan. Seharusnya kalau di nas yang lain kan di antara Lukas 13 atau Lukas 12, 11 tidak ada. Tapi ini pernyataan tentang perumpamaan tentang penderitaan dan dosa, yaitu orang-orang yang menggambarkan ini bisa juga orang-orang pengikut Farisi. Karena setiap saat Yesus mengabarkan berita Injil baik di Galilea ataupun di Yerusalem ataupun di tempat yang lain, selalu mengikutilah orang-orang Galilea, orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan bahwa tidak kataku kepadamu, tetapi kamu jika tidak bertobat, kamu semua akan cara demikian. Artinya dalam nas ini Tuhan menyatakan tidak perlu kita menghakimi apa yang terjadi dengan orang-orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus, karena kita tidak tahu berapa besar dosa orang itu, kecil ataupun besar, tidak ditimbang-timbang. Tapi diingatkan oleh Yesus bahwa kita
harus bertobat. Karena pertobatan itulah jalan menuju ke surga. Kalau kita tidak mengikuti atau tidak bertobat, maka kita akan binasa. Oleh karena itu, ajaran Tuhan Yesus di sini menyatakan bahwa kita harus bertobat. Dan sering kita melihat kejadian seperti yang sebelumnya terjadi bencana alam, ataupun kejadian kecelakaan, ataupun kejadian kebakaran, ataupun yang sekarang ini lagi viral. Ada yang tahu yang lagi viral apa hari ini? Tentu anak-anak muda pasti tahu. Bukan karena kita menghakimi, tapi kadang kita umat manusia selalu menghakimi. Oh, karena orang itu banyak berdosa sehingga terjadi demikian, terjadi pembunuhan, terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, apalagi yang ada di kemarin kejadian di Parapat, banjir bandang kan. Apakah karena dosa manusia? Ayo, pertanyaan yang paling simpel. Apakah karena dosa manusia? Bisa iya, bisa tidak. Tapi intinya adalah Tuhan menyatakan bukan karena dosa manusia. Tapi kita sebagai orang yang melihat demikian, harus kita merenungkan. Harus kita menjadi bertobat agar kita tidak mengalami seperti demikian. Sama halnya orang yang melakukan korupsi. Contoh, misalnya dia korupsi jembatan layang atau jembatan tol. Dia korupsi ini kan. Tiba-tiba runtuhlah tol ini. Datang orang, jatuh kan, banyak yang mati. Siapa yang berbuat dosa di sini? Berarti orang yang korupsi. Betul ya, orang yang korupsi. Iya kan, kalau orang korupsi, orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya mengalami kecelakaan. Tapi itulah yang dinyatakan Tuhan bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Benar gak? Rancanganmu bukan rancanganku. Bahwa di sini kalau nggak salah ada di epistel, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Karena kita tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Tapi dari intinya kita harus merenungkan, seperti kata lagu Ebit kan ada kan, merenungkan apa yang terjadi di bencana. Nah itu kita harus renungkan, harus refleksi diri, apa yang kita harus berbuat di kemudian hari. Dan itu untuk anak-anak juga harus berbuat baik kepada temannya. Jangan berantak. Kalaupun teman kalian berbuat jahat kepada kalian, harus gimana? Harus memaafkan, harus berdoa kepada temannya. Tuhan, ampunilah temanku karena dia tidak tahu apa yang dia tidak berbuat. Betul tak? Harus berbuat kasih, karena kita orang Kristen adalah kita penuh kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi, Allah pun tidak mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, bahkan kita tidak mendapatkan kerajaan surgawi. Nah, itulah yang intinya. Dan yang kedua, poin yang kedua, di sini dinyatakan tentang menara Siloam yang jatuh, 18 orang yang mati kan. Nah itu kasusnya hampir sama yang tadi yang korupsi. Runtuh dia kan, lalu orang menghakimi, orang-orang di sekitarnya menghakimi, orang 18 orang itu dia banyak dosa sehingga dia mengakibatkan kematian. Tapi bukan itu yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan agar kita bisa melihat apa yang terjadi di kemudian hari, agar kita bisa merefleksikan diri, agar kita bisa bertobat. Karena kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan di kemudian hari. Setiap hari, setiap saat, tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, setiap saat kita harus berdoa. Ketika kita bangun dari tidur, kita harus doa. Untuk berangkat kerja, kita harus berdoa.
pulang pun kita harus berdoa, malam pun kita harus mengucap syukur. Memang kadang-kadang kita melewatkan hal seperti itu, padahal kan istilahnya simple untuk berdoa, tapi oleh karena kesibukan kita, kemalasan kita, kadang kita lewat. Saya pun kadang suka lewat doa pagi. Kalau setiap berangkat kerja pasti doa pagi, tapi kalau malam suka lupa karena sudah capek, hanya tertidur. Pagi saja baru doa, tapi kan Tuhan menganjurkan setiap saat dimanapun kamu berada, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa. Karena disitulah penyertaan Tuhan yang akan disertai oleh kita. Dan pada minggu ini disebut Minggu Okuli, artinya minggu menjelang Paskah. Kalau di orang Mesir, ada yang tahu Paskah? Ayo, ini pelajaran di sekolah minggu ini. Apa hari Paskah kalau bagi umat Israel apa? Ada yang tahu? Ayo jawab, siapa yang John atau siapa yang ada yang tahu? Apa? Nah, pintar. Ya. Kalau sekarang kalau di umat Kristen apa? Ayo, hari Paskah. Nah, betul. Paskah itu adalah penderitaan Yesus yang akan mengalami kematian, dan kita akan memasuki tahap prapaskah dan Paskah. Kalau tidak salah Paskah itu bulan April ya, April, dan kita akan mengikuti Paskah. Artinya kita akan mengalami penderitaan Yesus di kayu salib. Betapa besar kasih Tuhan di dalam penderitaannya, di dalam sakitnya, di dalam hinanya, di dalam caci makinya. Itu adalah bentuk gambaran pribadi manusia yang dialami kehidupan kita sehari-hari. Sakit penyakit, penderita, itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga itulah yang memberikan kita jaminan keselamatan yang Tuhan beri, yaitu jaminan keselamatan bahwa kita kelak akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Dan kita tidak tahu kalau di kitab Wahyu, ketika akhir zaman mengalami orang mati, begitu dia naik ke surga, dia sudah berbentuk roh kudus. Artinya rupa dengan rupa, mata dengan mata. Kita tidak akan mengenal lagi siapakah kita suaminya, siapakah istrinya, adiknya, ataupun keponakan. Kita tidak akan mengenal lagi karena kita sudah berbentuk roh kudus. Dan pada saatnya kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Tubuh dalam arti memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat yang baru, yaitu di surga. Jadi untuk sekalian Mang Minang dan mengaku saudara anak-anak, ada poin yang khusus yang di sini yang kita pahami. Kalau di dalam teks ini di Peparan Ngumbar Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai umat Kristen juga harus saling mengasihi. Ada yang di sini ada dua topik ya. Hendaklah kamu mengasihi engkau saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya mendahului saling memberi hormat gimana caranya? Kadang kita tidak mengerti di poin ini di Alkitab ini. Mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai anak-anak harus kita menghormati orang tua. Ya, bukan orang tua bukan berarti mama atau bapak, atau artinya orang yang dituakan kita harus mendahului memberi hormat. Lihat, perhatikan kalau orang-orang mereka ini, agama mereka Islam. Kalau mereka datang, ketika saya berhadapan dengan orang mereka, ya anak-anakmu, anak-anak kecil, anak-anak ini, selalu mereka saling diciumnya tangan. Itu kan salah satu bentuk penghormatan.
Artinya kita bisa meniru mereka, karena mereka benar-benar menghormati orang yang lebih tua. Itu yang harus kita tanamkan. Karena menghormati orang tua atau orang yang tua ada di firman Tuhan di hukum keberapa? Ada yang tahu? Hukum ke-5. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Artinya lanjut umurmu, kalau kalian menghormati orang tua yang lebih tua, kalian akan penuh berkah. Berkah di dalam hidup kalian, berkah di dalam umur kalian akan panjang. Contoh kayak Opung Liris Buru, umurnya sekarang sudah berapa? Opung? 79. Karena kenapa? Opung ini dari masa mudanya juga menghormati ayah dan ibunya dan orang-orang yang tua. Makanya oleh karena itu kita harus menghormati. Sama juga Opung Leticia Buru maupun Leticia Buru yang muda teh. Nah itulah umur panjang itu yang Tuhan berikan. Jadi untuk itu marilah kita sebagai peparan Opung Mangombar untuk saling memberi kasih, dan terutama kalaupun kita ada kesalahan di dalam hidup kita, di dalam hati kita membenci orang, bahkan kita tidak pernah tahu. Ada cerita yang saya ingin sampaikan. Ada jemaat saya, saya tidak menyebutkan, dia rajin ke gereja, rajin pertanian, rajin korama, tapi dia membenci abang kandungnya karena sesuatu hal. Pernah saya tanya, kenapa abang bisa begitu tidak suka sehingga tidak bisa bertemu sampai sekarang? Karena sesuatu hal. Tapi saya bilang, abang, kalau abang tidak mengampuni akal domba tubuh atau saudaranya, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Bagaimana Tuhan mengampuni? Karena abang juga belum mengampuni abang dan saudara-saudaranya. Percuma dong dia ke gereja, percuma dong dia ikut korama, percuma dong dia ikut pertanian. Yang Tuhan berikan adalah kita untuk saling bertobat, karena pertobatan itulah menuju ke surga. Kalau kita sudah bertobat, artinya kita diperbaharui. Sama kalau di HKBP tahun apa ini? Ada yang tahu tahun apa? Kalau di tahun HKBP tahun 2025 transformasi, artinya transformasi tahun yang baru kita makin diperbaharui. Itulah inti dari kita diperbaharui, hari kita makin diperbaharui, kita bertobat. Nah itulah yang harus kita lakukan. Jadi semeniman atas yang kami mulai tema pasada marwata go puji-pujian manduk boleh tema di huwa oleh Tuhan Tuhan. Nah sembahan mahiti buat ni anak Tuhan Yesus Kristus. Disialah nasi do tolong di rohan. Satu tikion tong di lehon dohami. Gogo doh tai pasu. Boy dohami marhum masal di bagasan tikion. Dinalau memuji pasangapun buat munabadiai. Jalan dalam genggam sude. Di acara ibadah nami siana mengka satu mengunjungi Tuhan mulai tema iho tungadilehon hatam na bagia ata nauli akan denggan ata pasu-pasu asal bui hami gabe bohal di ngulu nami sidang pari Tuhan satu naik pe neng mardumi sirang hami sian bagasanon sai ho mana mangaramuti mengelewan hai pason patah rumah kami tu bagas nami be ganu marsada-sada julma perdosana budang du kami Tuhan jumolo hurasi dosa nami asatama kami menjalo pasu-pasu nanae si pasaton tu kami jalo matang yang namion olang nama ngasahun buat menabadiai Tuhan Yesus Kristus matang yang kami jalan mando moleate. Amin. Amin.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Shalom. Shalom.